Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Anak-anakku, apa kabar hari ini? Semoga kalian tetap semangat dan dalam kondisi yang sehat, tak kurang suatu apapun. Anak-anakku, seperti biasa, sebelum belajar, mari kita berdoa kepada Allah agar apa yang kita lakukan hari ini atau apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Anak-anakku, hari ini alhamdulillah kita sudah menginjak di subtema yang baru, yaitu subtema keempat. Tepatnya tema 3, mengenal benda di sekitarku. Subtema yang baru yaitu subtema 4, mengenai keajaiban perubahan wujud benda di sekitarku, pembelajaran ke-1. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu 1. Pembelajaran ke-1. 1. Bertani garam. 2. Konversi satuan waktu. Dan 3. Melipat baju dengan rapi. Pembelajaran pertama. 1. Bertani garam. Garam dihasilkan dari air laut. Para petani membuat ladang garam di pinggir pantai. Ladang itu berbentuk tambak-tambak untuk menampung air. Ladang garam terbentang luas di sepanjang pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Ladang itu ada di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Lalu bagaimanakah proses untuk menghasilkan garam? Berikut ini adalah proses untuk menghasilkan garam. 1. Petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak harus dipadatkan terlebih dahulu. Yang kedua, air laut dialirkan ke dalam tambak dengan kedalaman tertentu. Yang ketiga, air laut yang terkena sinar matahari akan menguap. Akibatnya, tinggallah kristal-kristal garam di dalam tambak. Anak-anakku, setiap hari air laut dalam tambak harus selalu ditambah. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal. Penambahan itu bertujuan untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah 210 hari atau musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak dapat dipanen. Anak-anakku, memanen garam tidak boleh menunggu musim hujan tiba. Jika sampai ketemu dengan musim hujan, kualitas garam yang dihasilkan akan rendah. Setelah dipanen, garam-garam itu dijual ke pabrik. Di pabrik, garam-garam dari petani ditambah zat yodium. Selanjutnya, garam yang telah beryodium dikirim ke daerah-daerah
dan siap dijual dan dinikmati oleh masyarakat, termasuk kita dan kalian. Ini adalah proses ataupun gambar yang telah kita bacakan tadi, yaitu proses pembuatan garam oleh petani. Materi selanjutnya, 2 konversi satuan waktu. Waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 petak air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Satuan jam dapat diubah menjadi menit. Diskusikan bersama keluarga kalian. Isikan hasilnya pada titik-titik berikut. Nah, diketahui bahwa 1 jam sama dengan 60 menit. Maka perhatikan cara penyelesaiannya di bawah ini. 2 jam sama dengan 2 dikali 60 menit. Karena 1 jam itu adalah 60 menit. Jadi 2 jam berarti 2 dikali 60 menit. Sama dengan 120 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 petak adalah 120 menit. Contoh soal selanjutnya. Untuk memanen 1 petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Pertanyaannya, berapa lama waktu yang diperlukan dalam 1 jam? Jawab, 90 menit sama dengan 60 menit ditambah 30 menit. Sama dengan 1 jam 30 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk memanen 1 petak garam adalah 1 jam 30 menit. Selanjutnya, setelah memanen garam, petani membawa garam hasil panen ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam satuan menit? Maka jawabannya adalah sebagai berikut. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 jam 20 menit sama dengan 60 menit ditambah 20 menit sama dengan 80 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan petani itu dalam menempuh perjalanan menuju pabrik adalah 80 menit. Tugas 2. Anak-anakku, agar kalian lebih paham dan mengerti masalah konversi satuan waktu ini, silahkan kalian pelajari atau kerjakan tugas halaman 177 soal nomor 1 dan nomor 2. Materi selanjutnya, 3 melipat baju dengan rapi. Anak-anakku, coba kalian sebutkan perubahan wujud yang terjadi saat menjemur pakaian basah. Ya, benar. Penguapan ya. Sama seperti proses pembuatan garam. Baju mengering karena air dalam baju yang basah menguap terkena panas matahari. Setelah baju mengering, lipatlah dengan rapi dan susunlah di lemari. Perhatikan anak-anakku cara melipat kaos berikut ini. Ikuti langkah-langkahnya ya. Dan kalian mempraktekannya di rumah kalian masing-masing, disertakan atau dibimbing oleh orang tua kalian. Ini contoh gambarnya dari nomor 1 sampai nomor 7. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 1.
Letakkan kaos di permukaan yang datar dengan bagian depan berada di bawah. Haluskan kaos dengan tangan ya. 2 lipat bagian bawah kaos terlebih dahulu. 3. Lipat bagian kanan kaos. Lipat juga lengan kaosnya. 4. Lipat bagian kiri dengan cara yang sama. 5. Lipat lengan kaos bagian kiri. 6. Buat lipatan tengah sehingga kaos terbagi menjadi 2 bagian yang sama. Lalu lipat kaos tersebut. 7. Kaos sudah terlipat dengan baik. Anak-anakku, kalian telah berhasil melipat kaos. Berlatihlah melipat jenis pakaian yang berbeda. Tugas 3. Anak-anakku, silahkan kalian ikuti langkah-langkah cara melipat kaos dengan cepat. Perhatikan dan cobalah langkah-langkah di bawah ini. Nah, silahkan ikuti langkah-langkahnya. Panduannya sudah ada, yaitu berupa gambar serta ada langkah-langkahnya ya, atau cara-caranya ini. Dari nomor 1 sampai nomor 7. Silakan kalian mencobanya dan semoga kalian bisa. Anak-anakku, itulah pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang bertani garam, konversi satuan waktu, dan terakhir adalah melipat baju. Baiklah anak-anakku, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi